Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kajian kita di hari ini insyaallah akan mempelajari surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini termasuk surah-surah Makkiyah yang turun di periode Mekah. Dan di antara ciri dari surah-surah Makkiyah adalah yang pertama, ayat-ayatnya pendek. Seperti yang kita lihat di surah-surah Juz Amma, itu ayat-ayatnya pendek. Kemudian yang kedua, lebih banyak menceritakan tentang al-yaumul akhir, tentang negeri akhirat. Karena orang-orang kafir Makkah, mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Nah, maka kita akan dapatkan ciri-ciri tersebut dalam surah At-Takwir ini. Ayat-ayatnya pendek, kemudian akan menceritakan tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Dan penamaan surat At-Takwir diambil dari ayat yang pertama, Idza syamsu kuwirat. Di situ ada kata kuwirat yang masdarnya adalah takwir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ru'ya atau ra'yu ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat kepada hari kiamat seolah-olah melihat dengan mata kepala, maka bacalah 3 surat ini. Surat Takwir yang akan kita baca sekarang, kemudian surat Al-Infitar, ini sudah kita baca, kemudian surat Al-Insyiqaq, itu pun sudah kita baca. Di 3 surat ini akan menceritakan kepada kita, di antara pokok permasalahannya adalah tentang keimanan terhadap hari kiamat, yang mana ini diingkari oleh orang-orang kafir Makkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru ubtilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat, sampai akhir surat.
Di awal surat At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan hari kiamat nanti. Yang pertama, idzas syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Berkata Imam Ibnu Katsir, beliau menceritakan tentang penafsiran kuwirat dengan beragam ungkapan, ya. Yang pertama dari Ibnu Abbas, beliau berkata yakni uzlimat, ketika matahari digelapkan, dipadamkan. Kemudian penafsiran yang kedua yadmahallat wa dhahabat dari Imam Mujahid, artinya hilang. Kemudian arti yang ketiga yang dikatakan oleh Qatadah, dhahaba dawuha, hilang sinarnya. Kemudian yang keempat dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair, kuwirat, ini guwirat, digulung. Dan seterusnya beberapa penafsiran yang pada akhirnya semuanya bermaksud sama, bahwa matahari yang setiap hari kita lihat dan disaksikan termasuk oleh orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat, di hari kiamat nanti matahari tersebut akan hilang. Allah akan membinasakannya. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti ini adalah waktu kebinasaan untuk seluruh makhluk. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap ada adalah Allah Jalla wa ala. Kemudian ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, inkadarat ay intatharat, yang artinya jatuh berserakan, di mana jatuhnya tidak beraturan. Seperti dalam surat Al-Infitar, ya, wa idzal kawakibum tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, maka ini namanya sama, ya. Atau ya artinya samanya, inkadarat dan intatharat, artinya jatuh berserakan. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung diterbangkan. Atau digerakkan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, aizalat an amakiniha wa nusifat faturikatil ardu qa'an safsafa. Apabila gunung dihilangkan dari tempatnya, wa nusifat, dan dicabut, faturikatil ardu qa'an safsafa, maka bumi ini akan menjadi dataran yang datar, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, rata, dataran yang rata. Jadi pada hari kiamat nanti gunung-gunung akan dihancurkan, diterbangkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian ayat yang keempat,
Wa idzal isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting atau hamil uttilat ditinggalkan. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, telah berkata Ikrimah dan Mujahid, isyarul ibili. Al-isyar di sini maksudnya adalah isyarul ibili, yaitu unta-unta yang bunting, unta-unta yang hamil. Ya, unta yang hamil disebut dengan jamannya isyar. Ya. Satunya usyaro. Usyaro. Ya. Diambil dari kata-kata asyaroh. Apa asyaroh? Pak Iwan? 10 ya. Asarotun 10. Kenapa? Ya karena unta itu ketika kehamilannya masuk bulan ke-10 itu sangat dibanggakan oleh orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Makkah. Mereka sangat membanggakannya. Kenapa? Karena sebentar lagi akan lahir. Jadi unta itu bisa hamil sampai 12 bulan. Maka pada bulan ke-10 ini ya mereka sangat membanggakan. Itu adalah harta yang paling mahal yang mereka miliki. Ya. Unta bunting. Dan itu pun menjadi perdagangan jahiliyah yang sangat menggiurkan keuntungannya, yang oleh Nabi kemudian dilarang. Oleh Nabi kemudian dilarang ya. Dilarang menjual apa? Menjual unta yang belum terlahir. Karena ketidakjelasan. Apakah lahir selamat atau mati, apakah sehat atau cacat, jantan atau betina, 2 atau 1, itu enggak jelas. Kemudian uttilat, berkata Mujahid, uttilat turikat wasuyyibat. Uttilat artinya ditinggalkan, turikat ditinggal, wasuyyibat dan dilepaskan, diterlantarkan. Ya karena pada hari kiamat nanti ya orang sudah tidak peduli dengan harta. Orang sudah tidak peduli dengan harta, dengan keluarga. Ya. Semua merasa ketakutan dengan adanya kehancuran yang melanda seluruh makhluk. Maka tidak ada yang berharga bagi mereka ketika itu. Termasuk unta yang mereka banggakan karena harganya sangat tinggi ketika bunting. Maka ketika terjadi hari kiamat akan mereka tinggalkan. Masing-masing mencari keselamatan untuk dirinya, dan tidak ada keselamatan pada hari tersebut. Semuanya akan binasa. Kemudian ayat yang kelima, keenam ya. Kelima. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang dikumpulkan. Binatang-binatang dikumpulkan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa idzal wuhushu husyirat ay jumi'at, dikumpulkan. Dikumpulkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuhsyaru kullu syai'in hatta adz-dzubab. Semua binatang akan dikumpulkan, termasuk lalat. Termasuk lalat. Ya. Kemudian berkata Imam Qatadah rahimahullah, inna hadhil khalaiq muwafiyatun fayaqdillahu fiha ma yasha. Sesungguhnya makhluk-makhluk ini semua akan diberikan atau dipenuhi balasannya. Maka Allah Ta'ala akan menghukumi
antara makhluk-makhluk tersebut sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi maksudnya binatang-binatang pada hari kiamat nanti setelah dibinasakan semuanya, semua makhluk dibinasakan, lalu setelah itu kiamat yang kedua adalah kebangkitan. Maka binatang-binatang pun akan dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan bukan cuma manusia, tapi termasuk binatang. Untuk apa? Ya disebutkan dalam hadis adalah untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan keadilannya kepada kita, bahwa kezaliman yang terjadi antara binatang pun akan Allah Ta'ala tegakkan keadilan. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa binatang al-ajma yang tukul tidak bertanduk itu nanti akan membalas kepada binatang al-qarna yang bertanduk. Dulu waktu di dunia, binatang yang bertanduk ini dia membunuh binatang yang tidak bertanduk. Pokoknya kambing yang tukul dengan kambing yang bertanduk, lalu beradu sampai mati ini ditanduk. Nah, maka Allah Ta'ala akan menegakkan keadilan, akan dibangkitkan binatang tersebut. Lalu yang tidak bertanduk, yang dulu dibunuh oleh yang bertanduk ini akan membalasnya, akan membunuhnya nanti di hari kiamat. Demikian juga dengan binatang-binatang yang lain. Lalu setelah itu Allah Ta'ala menjadikan binatang-binatang yang sudah terbalas kezaliman antara mereka, akan menjadikan mereka apa? Menjadi tanah. Akan menjadikan mereka menjadi tanah. Sehingga orang-orang kafir yang melihat kejadian itu dan mereka melihat bahwa mereka akan mendapatkan balasan, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku ini bisa menjadi tanah seperti binatang tadi. Sudah terbalas, sudah jadi tanah, beres urusannya. Tapi ternyata manusia tidak begitu. Pembalasan untuk manusia adalah pembalasan yang abadi. Orang kafir dibalas di neraka nanti dengan pembalasan yang abadi, tidak ada kesudahan. Kemudian ayat yang ke-6, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan atau dinyalakan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, yursilullahu alaiha riyahu fa tus'iruha wa tasiru naran ta'ajjaja, bahwa kelak Allah Ta'ala akan mengirimkan angin kepada lautan, lalu akan menyalakan lautan tersebut sehingga lautan menjadi lautan api yang menyala-nyala. Maka dari perkataan ini, sujirat di sini artinya dinyalakan. Di lautan ini nanti akan berubah menjadi lautan api. Kemudian penafsiran yang lain, berkata Al Hasan bin Muslim dan Mujahid, sujirat ukidat. Ini sama ya. Sujirat artinya dinyalakan. Jadi lautan akan dinyalakan. Kemudian berkata yang lain, sujirat artinya yabisat, akan mengering. Kemudian berkata yang lain, Ad-Dhahhak dan Qatadah, ghadha ma'uha fadhahaba falam yabqa fiha qad qutratun, akan mengering airnya, pergi dan tidak menyisakan setetes air pun di lautan. Kemudian berkata Ad-Dhahhak dalam penafsiran beliau yang kedua, sujirat fujirat, sama dengan di surat yang sebelumnya. Sujirat artinya fujirat, itu apa? Ditumpahkan airnya.
Kemudian berkata Ar-Rabi' bin Khuthaim, sujirat fadat, dibanjirkan airnya. Nah, ini penafsiran ini ya semuanya mengarah kepada makna yang sama, bahwa lautan pun akan hancur. Antara airnya itu memang ditumpahkan, dihilangkan, sehingga dia berubah menjadi keluar api dari bawahnya, ya. Pokoknya semua pada hari kiamat akan mengalami kehancuran, termasuk lautan. Kemudian ayat yang ke-7, ya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipasangkan, dikelompokkan. Di sini ada beberapa penafsiran, ya, yang pada intinya kembali kepada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, zuwijat ay jumi'a kullu syaklin ila nadhirihi, akan dikumpulkan setiap ruh kepada yang semisal dengannya. Jadi akan dipasangkan, ruh-ruh ini akan dipasang-pasangkan dengan yang semisal dengannya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim, wa azwajahum, dan orang-orang yang setipe dengan mereka, yang segolongan dengan mereka. Kemudian berkata Ibnu Katsir membawakan hadis Rasulullah SAW dari An-Nu'man bin Bashir, ad-duraba'u kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna amalahu, mereka akan dipasangkan dengan yang semisal. Setiap orang akan dipasangkan dengan orang-orang yang melakukan amal sama seperti amal dia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan ayat yang artinya kita sebutkan tadi, yaitu dalam surat Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalathah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun, bahwa di akhirat kelak manusia akan dikumpulkan menjadi 3 golongan. 2 golongan yang bahagia dan 1 golongan yang sengsara. 2 golongan yang bahagia, yang pertama adalah ashabul maimanah, kelompok kanan, golongan kanan. Kemudian yang kedua, was-sabiqun as-sabiqun, orang yang lebih dulu kebahagiaannya daripada kelompok yang maimanah tadi. Kemudian kelompok yang ketiga ini yang celaka, wa ashabul masy'amah, ya, golongan apa? Kiri, golongan yang akan celaka. Maka Allah Ta'ala katakan, wa kuntum azwajan thalathah, di hari akhir nanti kalian akan dibangkitkan dalam 3 golongan, 3 pasangan. Pasangan orang-orang as-sabiqun as-sabiqun, ini yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua adalah ashabul maimanah atau ashabul yamin, golongan kanan. 2 golongan ini bahagia di surga. Kemudian yang ketiga adalah golongan ashabus shimal atau ashabul masy'amah. Jadi setiap kita nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang yang amalannya sama dengan kita. Kalau kita termasuk as-sabiqun as-sabiqun, maka kita nanti akan dikelompokkan dengan orang lain yang as-sabiqun as-sabiqun, di antaranya para sahabat, as-sabiqun al-awwalun. Kalau kita punya amalan as-sabiqun as-sabiqun, ya nanti kita akan dibangkitkan satu kelompok dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan yang lainnya. Nah, ini makna yang pertama, ya. Bahwa zuwijat di sini maksudnya
mereka akan dipasangkan dengan orang-orang yang amalannya sama dengan dia. Makanya kalau nanti di akhirat pengen dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW, ya ikuti sunnahnya. Kalau di akhirat nanti saya ingin bersama dengan barisannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lain yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum ajmain, maka ikuti pemahaman mereka. Kalau tidak mau ikut sunnah Rasul, tidak mau ikut pemahaman para sahabat, mau ikut mana? Mau ikut sunnah siapa? Mau ikut pemahaman siapa? Oh, saya mah sukanya pemahaman barat umpamanya. Ya berarti nanti di hari kiamat jangan nyari-nyari Rasul, jangan nyari-nyari Abu Bakar. Nanti mungkin akan berkumpulnya dengan orang-orang barat sana nanti. Jadi nasib kita di akhirat nanti, ya penentunya amalan kita sekarang ini. Kita ini akan beramal mengikuti siapa? Maka nanti di akhirat kita akan dikelompokkan dengan orang yang kita ikuti. Makna yang kedua, berkata Ibnu Katsir, qaulun akhar. Ini makna atau pendapat yang lain tentang wa idan nufusu zuwijat, ya. Ya, berkata Abu Aliyah dan Ikrimah dan Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Basri tentang firman Allah Ta'ala wa idan nufusu zuwijat, ay zuwijat bil abdan. Ruh-ruh tersebut nanti akan dipasangkan kembali, akan dipertemukan kembali dengan badannya. Artinya ruh ini akan dikembalikan ke badan. Itu tentang kebangkitan. Karena kebangkitan di akhirat nanti bukan kebangkitan ruh semata, tetapi kebangkitan ruh dan badan dan jasad. Maka dua makna ini tidak bertentangan, dua-duanya benar. Bahwa nanti kita dibangkitkan, di mana ruh kita akan dikembalikan lagi ke badan kita, ya, sehingga nanti bahagia di surga, bahagia dengan ruh dan badan kita. Dan orang-orang kafir yang sengsara di neraka, maka sengsara dengan ruh dan badannya. Juga makna yang pertama tadi benar, bahwa orang-orang ini akan dikumpulkan, bukan ruhnya saja, tapi ruh dan badannya di hari kiamat nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang setipe dengannya, orang-orang yang amalannya sama dengannya. Dan ada penafsiran yang ketiga, zuwijal mu'minuna bil huril ain wa zuwijal kafiruna bis syayatin. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi, bahwa orang-orang mukmin akan dikawinkan, akan dipasangkan dengan bidadari di surga. Dan orang-orang kafir akan dikawinkan, akan dipasangkan dengan siapa? Setan di neraka. Jadi pasangan hidupnya nanti di neraka adalah setan. Adalah setan. Ya, mau bidadari atau mau setan? Ya. Kemudian ayat yang ke 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup su'ilat ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat. Ayat 9-nya, bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa bayi-bayi tersebut dibunuh? Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal mau'udatu hiya allati kana ahlul jahiliyyati yadussunaha fit turab karahiyatal banat. Mau'udah itu adalah bayi wanita yang orang-orang jahiliyah dulu menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah. Karahiyatal banat, karena mereka membenci anak perempuan. Fa yaumal qiyamati tus'alul mau'udatu. Maka pada hari kiamat nanti
bayi-bayi yang dikubur hidup ini, itu bayi perempuan yang dikubur hidup ini akan ditanya, ala ayyi dzambin kutilat, atas dosa apa dia dibunuh? Liyakuna dzalika tahdidan liqatiliha, supaya itu menjadi ancaman bagi pembunuhnya. Jadi ketika si bayi tersebut nanti dibangkitkan lalu ditanya, dengan dosa apa kamu dibunuh oleh orang tua kamu? Maka itu menjadi ancaman bagi siapa? Bagi orang tua yang membunuhnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ya dari ayat ini ya terdapat dalil larangan membunuh anak. Larangan membunuh anak. Karena anak yang dibunuh oleh orang tuanya, entah itu karena takut aib atau karena takut kemiskinan, maka nanti si anak akan ditanya, dengan sebab apa orang tua kamu membunuh kamu? Dan ini adalah bukan ancaman bagi si anaknya, justru ancaman bagi orang tuanya. Dan para ulama mengambil pelajaran dari ayat ini, termasuk membunuh anak yang masih dalam kandungan, itu menggugurkan, al-ijhab ya, dalam bahasa Arab. Al-ijhab, tidak boleh menggugurkan anak, tidak boleh menggugurkan anak. Karena menggugurkan anak kalau tanpa alasan yang dibenarkan, maka ini termasuk hukum mau'udah, yaitu membunuh bayi hidup-hidup atau mengubur bayi hidup-hidup. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 10, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran amal dibagikan atau dibuka. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak, u'tiya kullu insanin sahifatahu biyaminihi aw bisyimalihi. Setiap manusia akan diberi lembaran amalnya, baik dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Ya, jadi ini akan dibagikan lembaran-lembaran amal yang di dunia ini waktunya masih dekat dari amal kita yang sudah lalu. Kita banyak lupa, banyak tidak ingat, entah itu amal kebaikan maupun amal keburukan kita di tahun-tahun yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, banyak sudah yang terlupakan. Nah, semuanya akan kita ingat dan semuanya akan kita lihat kembali ketika lembaran catatan amal dibagikan. Kemudian ayat yang ke-11, wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit dihancurkan. Berkata Mujahid, kusyitat ujtudzibat, ditarik. Wa qala Suddi, kusyifat, dibukakan. Ya. Berkata ad-Dhahhak, tankashitu fatadhhabu. Langit akan dihancurkan, lalu hilanglah langit tersebut. Hilanglah langit tersebut. Ya, mungkin dari sini kita bisa memahami ya, bahwa penduduk surga bisa melihat ke neraka, bisa melihat penduduk neraka, dan penduduk neraka bisa melihat kepada penduduk surga. Padahal surga itu di atas langit, di bawah arsy, dan neraka itu di mana? Di lapisan bumi yang paling bawah, yang paling bawah. Tapi kok bisa melihat? Ya,
Mungkin di antara sebabiyahnya yang akal kita sampai ke sana, karena penghalangnya berupa langit sudah tidak ada. Ya, sekarang kita tidak bisa memandang ke apa yang ada di atas langit. Kita tidak bisa melihat. Kenapa? Karena pandangan kita terhalang oleh langit ini. Nah, langitnya nanti apa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka su'irat, dinyalakan. Berkata As-Suddi, uhmiyat, dipanaskan. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, su'irat artinya ukidat, dinyalakan. Qala, berkata Qatadah, wa innama yus'iruha ghadabullahi wa khotoya bani Adam. Dan yang menyalakan api neraka adalah kemurkaan Allah dan dosa-dosa manusia. Kemudian ayat yang ke-13, wa idzal jannatu uzlifat, wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan, apabila surga didekatkan. Berkata Imam Ad-Dhahhak dan Abu Malik dan Qatadah dan Ar-Rabi' bin Khuthaim, ay kurribat ila ahliha. Uzlifat artinya didekatkan, ila ahliha kepada calon penghuninya, kepada calon penghuninya. Kemudian alimat nafsum ma ahdarat, maka pada hari akhir kelak, di mana terjadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ini dan sangat menakutkan, ya, maka alimat nafsum ma ahdarat, ketika itu setiap orang akan mengetahui apa amal yang telah dia bawa, telah dia kerjakan untuk negeri akhiratnya. Berkata Imam Ibnu Katsir, ai idza waqa'at hadil umuru, bahwa apabila telah terjadi kejadian-kejadian tersebut, hina idzin ta'lamu kullu nafsim ma amilat wa ahdarat, maka ketika itu setiap jiwa, setiap orang akan mengetahui apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia bawa, laha, untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat kelak yang menunjukkan tentang akan hancur dan binasanya seluruh makhluk, mulai dari manusia, kemudian matahari, bintang-bintang, gunung-gunung, binatang, lautan, ya, semuanya akan mengalami apa? Kebinasaan. Lalu ketika terjadi hari akhir ini, maka masing-masing kita akan mengetahui amal apa yang akan kita ambil hasilnya di hari akhir kelak. Maka tentu sebelum datang hari tersebut, kita harus memperbaiki diri sekarang. Adanya pemberitaan ini bukan sekedar untuk pengetahuan, tetapi pemberitaan di dalam agama kita maksudnya adalah untuk keyakinan dan amal. Itulah iman, keyakinan dan amal kita, ya. Maka yakini kebenaran kejadian ini, lalu rubahlah amal kita supaya menjadi lebih baik, agar ketika terjadi kejadian-kejadian tadi, kita mengetahui amal apa yang kita bawa di hari akhir kelak, berupa amal-amal kebaikan yang kita perbaiki sejak sekarang. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat ini, yaitu di pertengahan kedua, ya, dari ayat 15 sampai ayat 29,
ini menetapkan tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir Makkah ini yang diajak bicara dalam ayat ini, yang sungguhnya ini adalah pembicaraan untuk semua manusia. Mereka mendengarkan peringatan dari Rasulullah SAW tentang adanya hari akhir, tapi mereka mengingkarinya, menolaknya, bahkan memusuhinya. Maka Allah ceritakan seperti apa akhirat itu akan terjadi nanti. Kiamat akan terjadi nanti seperti apa. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di antaranya tentang akan terjadinya hari kebangkitan itu benar, karena wahyunya benar, Al-Qur'annya benar, dan Rasulullah SAW-nya adalah jujur. Tidak ada yang salah yang beliau sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 15, "Fala uqsimu bil khunnas." Maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas. Al-jawari yang beredar sehingga nampak bagi kita. Al-kunnas yang tersembunyi, yang tenggelam. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dikatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, berkata Ali, hiya an-nujumu takhnasu bin nahar wa tadhharu bil lail. Al-khunnas, al-jawaril kunnas, ini adalah bintang. Al-khunnas, al-jawaril kunnas itu adalah bintang. Di mana bintang ini takhnasu bin nahar. Nah, dia akan hilang di waktu siang, tenggelam di waktu siang. Hanya kita tidak bisa melihat bintang di waktu siang. Wa tadhharu bil laili, dan dia akan nampak di waktu malam. Ya. Kemudian penafsiran yang berikutnya tentang al-khunnas, ajal kunnas, masih tentang bintang. Hiya an-nujumu ad-darari allati tajri tastaqbilul masyriqa. Itu adalah bintang-bintang yang bercahaya, yang beredar atau berputar mengarah ke arah timur. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar, sehingga bintang tersebut kadang nampak itu di waktu malam, dan kadang tersembunyi di waktu siang. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan al-khunnas, al-jawaril kunnas adalah baqarul wahsy, adalah tentang sapi liar, sapi hutan. Apa sapi hutan? Banteng, ya. Ya. Jadi ini sedang berbicara tentang banteng. Tapi ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dari sebagian ulama, sedikit yang mengatakan itu. Adapun kebanyakan ulama, mereka membawakan arti al-khunnasil jawaril kunnas adalah bintang-bintang, bintang-bintang. Dan yang nampak bagi ahli Makkah memang bintang. Ya. Kalau al-baqar, apa, sapi atau banteng, mungkin tidak begitu nampak bagi orang Makkah. Karena binatang yang nampak bagi penduduk Makkah apa? Unta, terus kambing, ya. Kambing dan burung-burungan gitu. Ayam dan yang lainnya. Adapun sapi, apalagi sapi liar, ya. Sapi banteng ya mungkin jarang-jarang mereka melihat. Maka yang lebih nampak al-khunnasil jawaril kunnas yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah apa? Bintang-bintang. Kemudian
wal laili idza as'as, dan demi malam apabila dia datang, was subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila fajar terbit atau menyingsing, ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal laili idza as'as. Kata-kata as'as dalam bahasa Arab itu mengandung dua arti yang bertolak belakang. Dalam bahasa Arab itu al-adad, ya. Jadi satu kata yang memiliki dua arti yang bertentangan. Itu bahasa Indonesianya apa? Jadi as-as itu artinya bisa datang, bisa pergi. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, fihi qaulani ahaduhuma iqbaluhu bi zalamihi. Kemudian arti yang kedua adalah idza adbaro. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir membawakan dua arti tentang as-as, yang dimana dua arti ini saling berseberangan. Yang pertama adalah iqbaluhu, datangnya waktu malam. Yang kedua adalah idza adbaro, apabila malam pergi. Dan dua-duanya terkandung dalam kata as-as. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Satu kata memiliki dua arti yang berseberangan. Ya? Ada guru bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia contohnya? Contoh kata, satu kata mengandung arti, dua arti yang artinya itu berseberangan. Di sini as-as artinya datang dan pergi, gitu. Datang sama pergi kan berseberangan. Datang ke sini, pergi ke sana. Kalau dikatakan as-as di sini dan apabila malam datang, artinya awal malam. Tapi kalau as-as diartikan adbaro, pergi, artinya akhir malam, nah gitu. Kalau dalam bahasa Arab banyak itu. Seperti Qur'un, ya, bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam cerai hidup, ya, bukan ditinggal mati. Nah, itu masa iddahnya berapa? Kalau dia haid 3 kali quru. Quru dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Satu artinya haid, satu artinya suci. Sementara haid dan suci kan dua hal yang berseberangan, kan gitu. Ada dalam bahasa Arab itu. Atau bahasa Indonesia ada nggak itu? Ya. Nah, itulah uniknya bahasa Arab. Jadi walaili idza as'as, dan malam, dan demi malam apabila datang atau pergi. Kemudian wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila tanaffas, apabila terbit. Berkata Imam Ad-Dhahhak, tanaffas idza tola'a, apabila terbit fajar. Ini awal subuh. Berkata Qatadah, id adha'a wa aqbala, waktu subuh ketika mulai terang dan datang. Jadi ini artinya adalah awal subuh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang yang datang dan pergi, datang di waktu malam dan menghilang atau terhalang dari pandangan kita di waktu siang. Kemudian bersumpah dengan waktu malam ketika datang atau pergi, juga bersumpah dengan waktu subuh ketika datang. Nah, ini adalah hal-hal yang disaksikan oleh manusia, termasuk oleh orang-orang kafir Makkah yang mengingkari adanya hari kiamat, yang mengingkari
Al-Quran, yang mengingkari kebenaran dakwah Rasulullah SAW, dan termasuk seluruh orang-orang kafir yang mengingkari. Tentang kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat ini, yang Allah bersumpah dengannya, itu disaksikan. Tentang peredaran bintang, tentang peredaran waktu malam dan siang, semua menyaksikannya. Maka di sini Allah bersumpah dengan hal-hal yang mudah disaksikan oleh manusia, agar mereka bisa menerima apa yang akan disampaikan setelah sumpah ini. Nah, perkara apa yang Allah menjadikan hal-hal tadi sebagai sumpahnya? Maka Allah Ta'ala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya dia di sini maksudnya adalah Al-Quran. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay inna hadzal Qur'ana. Innahu artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini la qaulu rasulin karim, benar-benar adalah perkataan utusan yang mulia. Utusan yang mulia dalam ayat ini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Dan perkataan dalam ayat ini maksudnya adalah qaulut tabligh, perkataan yang artinya menyampaikan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yakni inna hadzal qur'ana la tablighu rasulin karim, ay malakin syarifin hasanil khalqi bahiyil mandari wa huwa Jibril alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah disampaikan. Jadi perkataan dalam ayat ini maksudnya penyampaian, bukan yang memiliki perkataan. Karena yang memiliki perkataan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar adalah disampaikan oleh, jadi qaul di sini maksudnya apa? Disampaikan, penyampaian oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat yang mulia, yang bentuknya sangat bagus, sangat indah, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran sebagai qaulu rasulin karim, sebagai perkataan Jibril alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Al-Quran sebagai perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menyebutkan Al-Quran sebagai kalamullah, hatta yasma'a kalamallah, sampai dia mendengarkan perkataan Allah. Jadi Al-Quran itu disebutkan sebagai perkataan Allah, sebagai perkataan Jibril, sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka apa maksudnya ini? Ya, di sini kita harus memahami dengan benar sebagaimana akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran disebut sebagai perkataan Allah karena itu adalah perkataan Allah. Jadi yang mengatakan Al-Quran adalah Allah Ta'ala. Kata-katanya, hurufnya, bacaannya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu adalah kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Karena Allah yang mengatakannya. Adapun penyebutan Al-Quran sebagai perkataan Jibril atau perkataan Nabi Muhammad SAW, itu bukan perkataan kata-kata milik orang yang mengatakannya, bukan. Tapi itu perkataan penyampaian, tabligh. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kata-kata milik Allah, perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan Al-Quran sebagai perkataan Nabi Muhammad, itu pun qaulut tabligh, penyampaian. Bahwa Nabi Muhammad SAW
menyampaikan kata-kata Allah kepada manusia, kepada umatnya. Maka penyebutan Al-Quran sebagai perkataan Allah itu adalah penyebutan qaulul qail atau kalamul mutakallim, yaitu penyebutan perkataan kepada yang mengatakannya, menyebutkan firman kepada yang berfirmannya, Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyandaran Al-Quran sebagai perkataan kepada malaikat Jibril atau kepada Nabi Muhammad SAW, itu penyandaran tabligh, bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Allah yang ditabligkan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi kalau ditanya Al-Quran itu perkataan siapa? Jawabannya perkataan Allah, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat Jibril dan Nabi Muhammad hanya sekedar tabligh, menyampaikan saja. Kemudian dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki kekuatan. 'Inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin. Di sana, di alam malaikat, malaikat Jibril muta'in, ditaati oleh malaikat yang lainnya. Aminin, malaikat Jibril juga adalah yang dipercaya, jujur dipercaya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dzi quwwatin, qaulihi ta'ala 'allamahu syadidul quwa dzu mirrah, ay syadidul khalqi syadidul batshi wal fi'l. Ya, dzi quwwatin artinya yang memiliki kekuatan. Kemudian inda dzil arsy makin, ay lahu makanatun indallahi azza wa jalla wa manzilatun rafi'atun. Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy. Ini menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril, kuat, ya, kuat fisiknya, kuat tenaganya. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di beberapa kesempatan. Ketika di gua Hiro, kemudian ketika di suatu lembah setelah kejadian gua Hiro, kemudian yang kedua ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj, ya. Maka Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa menutupi seluruh ufuk. Berapa luas ufuk? Coba lihat ke sebelah sana. Seberapa luas ufuk yang bisa kita lihat dari langit tersebut? Ya, kalau diukur berapa kilometer, sangat luas sekali, panjang sekali. Nah, itu ufuk. Satu sayap bisa menutupi ufuk. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Maka ini menunjukkan bagaimana kuatnya malaikat Jibril. Ya. Bahkan ketika Nabi pergi ke Taif, ketika pergi dari Mekah kemudian pergi ke Taif berharap supaya orang Taif bisa mendengarkan dakwahnya, tapi ternyata malah dizolimi oleh orang Taif. Maka datang malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk melemparkan gunung kepada penduduk Taif kalau Nabi Muhammad berkehendak mengizinkan. Tapi Nabi tidak mengizinkan. Itu menunjukkan betapa kuatnya malaikat Jibril, ya. Gunung aja bisa dilemparkan. Sekuat-kuat manusia bisa nggak? Jadi manusia yang merasa dia jagoan atau kuat, ingat malaikat Jibril minimal itu.
Gunung aja bisa dicabut, dilemparkan. Punya kekuatan apa manusia ini? Ya. Kemudian muta'in, ya. Muta'in ay lahu wijaha wa huwa masmu'ul qaul muta'un fil mala'il a'la. Artinya malaikat Jibril ini punya kedudukan terpandang di antara malaikat, didengar perkataannya oleh malaikat, ditaati perkataannya malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Malaikat pun tahu tentang berita-berita dari malaikat Jibril. Ketika Allah Ta'ala mau mewahyukan sesuatu, maka langit berguncang, semua malaikat pingsan. Yang pertama kali bangun adalah malaikat Jibril. Lalu Allah Ta'ala menyampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril turun. Maka setiap penduduk langit, malaikat yang menghuni langit, dari langit yang pertama sampai langit yang, atau langit yang ketujuh sampai langit yang pertama, itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Wahyu apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala? Maka mereka mendengar apa yang disampaikan malaikat Jibril, mentaatinya, mempercayainya. Kemudian amin. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, sifatun li Jibril bil amanati. Ini sifat bagi Jibril bahwa Jibril itu dipercaya, memegang amanah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang diantara sifat malaikat Jibril adalah jujur, dipercaya. Yang memberikan label, gelar jujur dan dipercaya bagi malaikat Jibril adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebohongan apa yang ada dalam Al-Qur'an? Yang mengatakannya adalah Allah, yang menyampaikannya kepada Rasulullah adalah malaikat yang dipercaya. Allah saja percaya malaikat Jibril itu jujur, masa manusia kemudian mendustakannya? Kemudian, nah ini tadi pembicaraan tentang malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril berhubungan erat dengan masalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran perkataan Allah yang sampainya kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui Jibril alaihissalam. Maka tentu apakah kita akan mempercayai kebenaran Al-Quran atau tidak? Ya, lihat siapa penyampai pertama. Penyampai pertama adalah malaikat Jibril, yang ternyata Allah menyebutkan malaikat Jibril adalah amin, jujur, dipercaya. Kalau begitu sudah tidak ada yang diragukan lagi tentang kebenaran Al-Quran. Sekarang tinggal kita mengecek penyampai yang kedua. Siapa? Rasulullah SAW yang menyampaikannya kepada kita. Ada masalah enggak? Karena begini ya, Al-Quran itu berita. Berita, benar dan tidaknya berita itu bergantung kepada jujur dan tidaknya pembawa berita, penyampai berita. Wartawannya jujur, benar beritanya. Wartawannya pendusta, dusta beritanya. Kan gitu ya. Atau hoax istilahnya ya. Sekarang ini. Demikian juga hadis, kan begitu. Apakah hadis ini sahih, benar? Dicek para pembawa hadis, yaitu perawi hadis. Nah ini juga sama. Yang menyampaikan Al-Quran, sampai Al-Quran itu sampai kepada kita, ada dua pembawa beritanya. Yang pertama adalah malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW kepada kita umat. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat berikutnya tentang Nabi Muhammad SAW, supaya di sini tidak ada celah bagi orang untuk mendustakan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma sahibukum bimajnun, dan
bukanlah teman kalian ini, sahabat kalian ini, yaitu Muhammad SAW, bimajnun, orang yang gila, orang yang rusak akalnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biqaulihi wa ma sahibukum bimajnun, yakni Muhammadan. Yang dimaksud dengan sahabat kalian dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini sangat indah perkataan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajak bicara kepada orang-orang kafir Makkah bahwa Muhammad itu sohib kalian. Apa arti sohib? Orang yang menjadi teman hidup kita, orang yang dekat dengan kita. Bahwa Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan Al-Quran ini, itu bukan orang asing bagi kalian, teman sehari-hari kalian, orang yang kalian gelari dengan Al-Amin. Siapa yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad? Orang-orang Mekah, termasuk orang-orang kafir sendiri. Makanya kalau ditanya, ketika hijrah kok Nabi hijrahnya terakhir, bukan duluan? Apa ada contoh terakhir? Kalau contoh biasanya di mana? Duluan kan gitu. Maka di sini ada sebabnya. Ya. Sebabnya apa? Bahwa sebelum Nabi hijrah, Nabi sibuk dengan titipan-titipan orang Makkah. Ya, walaupun mereka mendustakan Nabi terhadap agamanya, tapi masalah nitip barang mereka lebih percaya kepada Muhammad daripada kepada orang lain. Jadi kalian mau mendustakan apa lagi? Muhammad itu teman kalian, tahu karakternya, tahu sifatnya, tahu kejujurannya. Sampai barang titipan aja kalian masih menitipkan, padahal Nabi mau hijrah. Kenapa nggak ke Abu Jahal nitipnya? Kenapa tidak kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, kafir Makkah nitipnya? Kok malah ke Nabi Muhammad yang kalian musuhi, yang kalian dustakan agamanya? Coba berpikir gitu. Jadi Muhammad itu bukan siapa-siapa, kalian sudah mengenal. Bahkan label Al-Amin pun itu kalian yang memberikan. Makanya ketika Abu Jahal ditanya berdua oleh salah seorang di antara orang kafir Makkah, karena Abu Jahal yang paling keras menentang Nabi Muhammad SAW, ditanya Abu Jahal, apakah as-sadiqun huwa am kadhib? Ya Abu Jahal, gak ada orang lain ini, sebenarnya Muhammad itu jujur atau dusta dia bawa-bawa agama ini? Apa kata Abu Jahal? Sodik, benar dia. Itulah. Jadi mau mendustakan gimana? Kalian kenal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu Muhammad, karena mereka tahu kamu itu jujur. Walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Tapi mereka ini orang-orang zalim yang ingin mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi bukan mendustakan kamu, tapi ingin mengingkari Al-Quran. Makanya disebut kamu pendusta. Ya sebenarnya hatinya itu nggak rela mereka mengatakan Muhammad pendusta, nggak rela hatinya itu, karena hatinya mengatakan Muhammad itu apa? Jujur. Sampai Abu Lahab mengatakan ketika dikumpulkan di mana? Di Bukit Sofa, ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, dan Abu Lahab kan termasuk pamannya, kemudian menyampaikan supaya la ilaha illallah, supaya mentauhidkan Allah Ta'ala, karena tidak ada yang menyelamatkan kecuali tauhid ya. Maka Abu Lahab kemudian marah sambil menunjuk, dan Abu Lahab mengatakan,
inna la naftari 'alaika kadziban mundu sigorika ilal. Sesungguhnya kami, ini Abu Lahab yang mengatakan di hadapan keluarga besar Bani Hashim, Bani Muttalib, sesungguhnya kami tidak pernah menemukan engkau berdusta sedikit pun. Sejak kecil sampai hari ini belum pernah. Itu. Tapi berani-beraninya engkau mengatakan perkataan itu. Jadi Abu Lahab ini kan kentong-kentongnya kafir Makkah ini. Abu Jahal sudah tadi kan bicara berdua, jujur Muhammad itu. Sekarang Abu Lahab di depan banyak orang. Kau itu tidak pernah berdusta. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril di ufuk yang nyata dengan bentuknya yang asli. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia yaitu Muhammad bakhil terhadap berita gaib. Artinya ada berita gaib, ada wahyu dari Allah Ta'ala, maka Nabi Muhammad akan menyampaikannya, tidak akan menyembunyikannya. Di sini ada dua bacaan, dan dua bacaannya adalah mutawatir. Pertama pakai dhad, ini yang banyak kita temukan, bidhanin. Dhanin artinya bakhil, artinya Nabi SAW itu tidak akan menyembunyikan sedikit pun dari wahyu. Bacaan yang kedua bidhanin pakai dha. Kalau dhanin artinya muttaham, tertuduh dusta. Dua bacaannya benar. Jadi, dan tidaklah Muhammad itu kikir, pelit, bakhil untuk menyampaikan berita gaib dari Allah Ta'ala berupa Al-Quran dan wahyu-wahyu yang lainnya berupa hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan mendustakan berita. Jadi kalau menyampaikan berita dari Allah Ta'ala, Nabi akan menyampaikan beritanya dengan seutuhnya, tidak akan tidak akan didustakan keseluruhannya atau sebagiannya. Kalau dari Allahnya A, sampai kita juga A. Dari Allah AB, kitanya AB juga. Tidak akan A menjadi O misalkan, dan seterusnya, tidak ada. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Orang Arab itu benci kepada setan. Kenapa kalian membenci Al-Quran? Al-Quran itu bukan perkataan setan. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Yang menyampaikannya adalah malaikat Jibril yang jujur kepada Nabi Muhammad, dan yang menyampaikan kepada kalian adalah Nabi yang jujur juga. Maka sampai di sini Allah Ta'ala menegaskan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran dengan menyebutkan sifat dua penyampai Al-Quran. Pertama adalah malaikat Jibril, sifatnya amin. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW yang sifatnya juga adalah amin, yang tidak tertuduh atau tidak tersangka melakukan kedustaan. Fa aina tadhhabun, maka kemana kalian akan pergi? Kemana kalian hendak pergi meninggalkan Al-Quran? Kalian tidak bisa pergi meninggalkan Al-Quran. In huwa illa dzikrul lil alamin, karena tidaklah Al-Quran melainkan peringatan untuk seluruh manusia, seluruh jin dan manusia. Kalau kamu merasa manusia, kamu tidak bisa pergi dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah peringatan untuk seluruh manusia. Arti yang lain, fa aina tadhhabun ay tadhhabu uqulukum, kemana perginya akal kalian? Kalian sudah lihat malaikatnya jujur, Nabi yang menyampaikan kepada kalian juga jujur, maka kemana akal kalian sampai kalian menolak dan mendustakan Al-Quran? Jadi tadhhabun di sini ada dua arti. Yang pertama adalah
kemana perginya akal kalian? Bukti-bukti sudah kuat bahwa Al-Quran itu benar. Yang kedua, hendak pergi kemana kalian? Kalian tidak bisa menghindari Al-Quran, karena Al-Quran adalah peringatan untuk seluruh jin dan manusia. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang mau mengambil jalan lurus, yaitu petunjuk. Siapa yang mau mengambil jalan lurus, mengikuti petunjuk, maka ikuti Al-Quran. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Rabbul Alamin berkehendak. Di sini ada pembicaraan yang cukup kuat berkaitan dengan masalah takdir ya, di ayat yang dua ayat yang terakhir, tapi karena waktu sudah 11:30, ya insya Allah nanti akan terbahas dalam kajian berikut.